Pratama Hannibal, biasa lebih dikenal sebagai Edo di ALSA dan di kampus. Terakhir menjabat di ALSA sebagai Manager of ICT, dan saat ini saya berprofesi sebagai hakim di Pengadilan Negeri di Maluku Utara, tepatnya di Pengadilan Negeri Sanana. Dulu kesan saya waktu pertama kali kenal ALSA itu adalah organisasi kampus yang membernya asik-asik, program kerjanya menyenangkan, dan dibanding organisasi yang lain, dia lebih netral terhadap politik kampus, makanya saya suka. Motivasi saya pada akhirnya membuat saya bergabung dengan ALSA adalah karena pada saat kuliah saya punya keyakinan bahwa bagi seorang mahasiswa banyak sekali yang ditawarkan oleh universitas untuk improve skillnya, tidak hanya skill akademik tapi skill non akademik, yang salah satunya adalah skill manajemen, skill bersosialisasi, skill mencari dana, dan skill lainnya. Nilai tambahnya adalah yang saya dengar dari teman-teman dan saya lihat sendiri, program kerja di ALSA itu tergolong menyenangkan karena dibalut dengan hal-hal yang fun dan tidak membosankan. Karena itu bagi saya sangat menarik, jadi belajar sambil main-main gitu, tawaran yang menarik. Awal masuk di ALSA LC UNER saya terlambat masuk dan tertinggal dari acara Olma angkatan 2012, karena waktu itu saya berpikir baru masuk kuliah, masih semester awal, nantilah yang serius-serius mah belakangan aja, sekarang masih mau main-main gitu. Tapi waktu saya dengar dari teman-teman soal gimana acaranya dan saya lihat dokumentasinya, saya jadi nyesel nggak ikut, soalnya acaranya asik banget. Lalu akhirnya saya resmi sebagai member itu tahun setelahnya, setelah saya ikut Olma angkatan 2013, jadi bersama junior saya, dan yang sebagai panitianya angkatan saya. Jadi gimana ya nggak perlu takut-takut gitu. Tapi sebelum jadi member juga saya sempat beberapa kali ikut acara-acara ALSA LC UNER sebagai peserta. Perjalanan setelah menjadi member sangat menyenangkan. Saya sempat menjadi staf divisi eksternal di kepemimpinannya Aryo Arfianto. Lalu setahun setelahnya saya menjadi Manager of ICT di kepemimpinan Damario Indra Baskara, yang pada saat itu saya juga sempat dicalonkan sebagai calon dir sama member ALSA LC UNER. Selain itu saya juga beberapa kali ikut acara nasional, yaitu Semunas di Manado dan Semornas di Palembang. Selain menjadi panitia dan PO di beberapa acara lokal ALSA LC UNER. Selain itu saya juga sempat bertemu orang-orang hebat sebagai pembicara di beberapa acara ALSA, seperti KPK sebagai pembicara dan beberapa lembaga-lembaga negara lainnya. Lalu saya juga mendapat teman dan link dari teman-teman tersebut serta alumni. Manfaat yang paling signifikan terhadap dunia kerja menurut saya adalah skill sosial, skill manajemen, dan link. Kenapa nggak saya sebutkan skill akademik? Karena skill akademik itu berguna nanti di awal saat masuknya saja. Soalnya di setiap pekerjaan, mayoritas kita akan belajar lagi dari awal bagaimana perusahaan tersebut atau lembaga tersebut atau organisasi tersebut bekerja. Menariknya lagi, ketika di dunia kerja dan kolega-kolega saya itu tahu saya alumni ALSA saat kuliah, mereka cenderung percaya kepada kemampuan saya dalam bidang manajemen waktu serta orang, dan bahasa, lebih khususnya bahasa Inggris. Dan hal tersebut berakibat langsung atau tidak langsung juga sih pada dipercayanya saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam dunia kerja itu. Dunia setelah perkuliahan itu akan sangat berbeda dengan dunia akademis. Nanti kalian akan merasakan sendiri. Dan yang paling siap, yang paling beruntung nanti adalah yang paling siap dengan skillnya masing-masing.
apalagi kalau udah punya target, dia mau masuk kemana, dia mau lanjut kemana, dan dia improve skill di bagian itu. Contohnya, kalau nanti kalian mau masuk ke pemerintahan, lebih targetkan dan tingkatkan skill kalian dalam bidang akademik, karena nanti kalian masuknya di awal akan ada screening yaitu CAT yang itu sangat akademis sekali. Kalau kalian mau masuk di swasta, contohnya di law firm atau ya sektor-sektor swasta lah, saya sarankan sekarang cari link, karena tidak dapat dipungkiri itu sangat berefek, sangat berguna link untuk swasta ya, karena pengambil keputusannya adalah pemilik. Contoh, saya cerita sedikit, dulu saya pernah repot-repot bikin CV, bagus-bagusin CV, ikut seminar-seminar, mencari sertifikat, ada bagus-bagus tuh. Tapi dari banyak CV yang saya masukkan ke beberapa law firm, saya tahu di antaranya itu jadi bungkus gorengan. Saya enggak. Dan akhirnya karena memang sulit sih pada saat itu, dan saya sempat kalah, padahal saya memasukkan CV duluan tuh ke law firm itu, tapi akhirnya teman saya yang terlambat ngasihnya, tapi dia punya link ke dalam, dia yang masuk. Akhirnya ya mau nggak mau, saya juga menggunakan link dan masuk ke dalam law firm, sebuah law firm di Surabaya. Pesan saya untuk calon member dan member Alsa Visioner, ambil segala kesempatan yang ditawarkan untuk improve diri kalian. Kalau kalian masih punya pikiran kayak, saya nggak yakin saya bisa jadi project officer ini, ntar acaranya gagal lagi gara-gara saya. Saya nggak bisa ngatur orang, sulit bagi saya, soalnya saya nggak biasa. Jangan pikir kayak gitu, karena nanti keadaan sulit itu akan memaksa diri kalian untuk improve. Dan lagi, kalian itu nggak kerja sendiri, ada senior kalian dan alumni yang pasti membimbing kalian. Sebenarnya saya sendiri orangnya agak malas, cuman saya butuh improve skill saya. Terus gimana caranya saya motivasi atau untuk bergerak? Saya ambil tanggung jawab. Jadi kalau udah ambil tanggung jawab, nggak mau dong kita dipikir sama kolega-kolega, sama teman, sama senior, kalau kita itu orangnya nggak amanah, jadi bikin acara jadi nggak bagus. Ya nggak pengen. Karena itu saya terus jaga image saya, dan mau nggak mau saya harus bikin acara itu sukses. Itu cara saya memotivasi diri. Tapi mungkin kalian berbeda, carilah motivasi sendiri. Sebenarnya banyak sekali cara untuk memotivasi diri, kalian yang paling tahu. Jadi kalian tinggal milih cara yang bagaimana. Kalian paling kenal diri kalian sendiri. Gimana cara paling efektif membuat kalian tuh bergerak dan nggak diam-diam aja di rumah atau malas-malasan di kos. Karena percaya deh, kalau kalian dapat motivasi, kalian bisa bergerak. Keuntungan yang kalian dapat kalau kalian aktif berorganisasi di kampus, khususnya Alsa di sini, kalian akan merasakan sendiri manfaatnya. Skill-skill kalian akan berkembang, dan nanti di dunia kerja kalian akan sadar betapa berpengaruhnya itu. Secara langsung maupun tidak langsung, itu akan jadi manfaat buat kalian sendiri. Saya kira cukup segitu dari saya. Good luck untuk calon member dan member Alsa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Alsa always be one.